Seperti yang kita ketahui, bahwa semenjak tahun 1981 hingga sekarang, masih belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit HIV dan AIDS secara total. Dan tahukah kita bahwa untuk dapat bertahan hidup, para penderita HIV harus mengonsumsi obat antiretroviral atau ARV seumur hidup mereka? Ya, dan lalu, jika harus dikonsumsi seumur hidup, apakah pengobatan ARV berjangka panjang dapat dijangkau oleh penderita HIV dari berbagai golongan masyarakat? Sudahkah semua penderita HIV berada dalam pengobatan ARV? Sayangnya, jawabannya adalah tidak. Khususnya di benua dan negara-negara Afrika yang merupakan wilayah paling terdampak oleh epidemi HIV. Ketimpangan dalam daya beli masyarakat dan akses terhadap ARV berjangka panjang masih terjadi di negara-negara Afrika. Dalam perdagangan internasional, banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses negosiasi akan harga dan akses ARV. Salah satunya adalah hak paten yang dilindungi oleh hukum internasional. Berangkat dari hal ini, makalah saya bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum paten internasional dapat mempengaruhi kapasitas negara-negara Afrika dalam mengakses ARV. The World Trade Organization atau WTO merupakan salah satu badan internasional yang mengatur hukum paten internasional melalui perjanjiannya, yaitu Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement atau TRIPS, yang wajib dipatuhi oleh semua anggota WTO, termasuk negara-negara Afrika. Menariknya, WTO mengakui bahwa hak paten tidak seharusnya bertentangan dengan hak akan kesehatan. Dan pada tahun 2001, kabar baik datang bahwa negara-negara berkembang, termasuk mayoritas dari negara-negara Afrika, mereka berhak untuk mendapatkan berbagai fleksibilitas dan keringanan khusus dalam pelaksanaan hukum paten ARV. Akan tetapi, seperti yang ada pada judul presentasi saya sebelumnya, yang merujuk pada kenyataan bahwa selama 20 tahun kebijakan fleksibilitas tersebut berlaku, implementasi dari kebijakan tersebut masih tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yang makalah saya angkat. Kurangnya kapasitas negara-negara Afrika dalam memanfaatkan fleksibilitas yang ada, dan sikap tidak kooperatif oleh negara-negara maju dan perusahaan farmasi pemilik hak paten ARV. Situasi ini seperti menggambarkan pertentangan antara hak akan paten dan hak akan kesehatan. Namun pada sesungguhnya, kedua hal tersebut bisa saling berjalan beriringan, walaupun memang hak akan kesehatan masih jauh tertinggal. Melalui makalah ini juga, saya percaya bahwa hak kesehatan sudah seharusnya diperkuat dan direalisasi, khususnya dalam konteks akses pengobatan ARV berjangka panjang yang inklusif. Terima kasih.